Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Kimya'us Sa'adah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Faslun ay haza faslun. Wa'lam anna sahwata wal ghadaba allataini fil bahaimi ju'ilata aidon fi ibni adamah. Itu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sahwata, bahwasanya sahwat, wal ghadaba, dan ghadab, marah, amarah. Ketahuilah bahwasanya sahwat dan amarah, allataini yang keduanya, allataini yang keduanya, fil bahaimi ada di dalam hewan-hewan. Fil bahaimi ada di dalam hewan-hewan. Ju'ilata itu dijadikan apa keduanya? Ju'ilata dijadikan apa keduanya, sahwat dan ghadab, aidon juga, fi bani adama pada anak Adam. Sebagaimana sahwat dan ghadab ada pada hewan, maka sahwat dan ghadab juga ada pada manusia. Walakinnahu, dan akan tetapi ibni Adam, walakinnahu, dan akan tetapi ibni Adam, manusia, u'tiya diberikan siapa manusia, u'tiya diberikan siapa ibni Adam, say'an sesuatu, akhara yang lain. Bedanya adalah manusia dikasih satu sesuatu yang lain, yang itu tidak diberikan oleh hewan. Ziyadatan sebagai tambahan, alaiha atas bahaim, alaiha atas hewan-hewan, lisarofi untuk kemuliaan, wal kamali dan kesempurnaan. Wabizalika, dan dengan demikian, wabizalika, dan dengan demikian, demikian say'an akhar, demikian sesuatu yang lain yang tadi diberikan khusus kepada kepada anak Adam, yaitu manusia, dan dengan sesuatu yang lain itulah tahsulu dapat berhasil, tahsulu dapat berhasil lahu pada ibni Adam, ma'rifatullahi ta'ala, apa makrifat kepada Allah ta'ala. Wa jumlati ajaibi sun'ihi, dan sejumlah keajaiban ciptaannya Allah. Sesuatu yang lain itulah yang kemudian membuat manusia mampu ma'rifatullah dan mampu mengetahui banyak sekali keajaiban ciptaannya Allah. Wabihi, dan dengannya, dan dengan say'an akhar, wabihi, dan dengan say'an akhar, sesuatu yang lain tadi, yukhallisu dapat membebaskan siapa ibni Adam, yukhallisu dapat membebaskan siapa ibni Adam, nafsahu dirinya, nafsahu dirinya anak Adam, min yadis sahwati dari kekuasaan sahwat, wal ghadabi, dan ghadab marah, wal ghadabi, dan ghadab marah. Sesuatu yang lain tadi itulah yang diberikan kepada Nabi Adam, itu juga yang mampu membebaskan manusia dari cengkraman hawa nafsu dan cengkraman amarah. Wa tahsulu, dan dapat berhasil lahu pada ibni Adam,
Sifatul malaikati, apa sifat kemalaikatan. Walizalika, dan karena itulah. Walizalika, dan karena itulah. Karena itulah say'an akhar, sesuatu yang lain, yazfaru, dapat unggul siapa ibni Adam, bisibai, dengan hewan buas, wal bahaimi, dan hewan-hewan ternak, watasiru, dan jadi kulluha, semuanya siapa? Semuanya makhluknya Allah, malaikat, siba, bahaim, hewan buas, hewan ternak, malaikat, jadi musakhorotan, ditundukkan lahu pada ibni Adam. Karena sesuatu yang lain itulah yang dihususkan, diberikan kepada Nabi Adam, maka manusia punya potensi untuk menang dari semua makhluk-makhluk. Bahkan semua makhluk-makhluk tunduk kepada ibni Adam. Kama qala, sebagaimana berfirman subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Wa sakhkhara, dan menundukkan siapa Allah. Wa sakhkhara, dan menundukkan siapa Allah, lakum pada kalian, pada sesuatu fis samawati, di langit-langit, wama, dan sesuatu fil ardi, di bumi, jami'an, semuanya. Allah menundukkan kepada kalian wahai manusia, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, semuanya itu ditundukkan untuk manusia. Jadi kalau kemudian manusia yang ditundukkan oleh hewan, manusia yang ditundukkan oleh malaikat, manusia yang ditundukkan oleh makhluk-makhluk yang lain, udah salah, itu tidak salah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang tunduk mestinya adalah mereka. Makhluk-makhluk yang lain ditundukkan untuk manusia. Sebab apa itu? Syai'an akhar tadi, sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Tidak lain adalah al-qalbu, yaitu hati. Faslun ay haza faslun fi ajaibil qalbi, di dalam keajaiban hati. Karena inilah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Manusia punya qalbun, manusia punya hati. I'lam, ketahuilah, anna, bahwasanya, lil qalbi, bagi hati, babaini, ada dua pintu. Lil ulumi, untuk ilmu-ilmu. Wahidun, satu, lil ahlami, untuk mimpi. Wasani, dan yang kedua, li ilmil yaqozoti, untuk ilmu jaga. Yaqozoh, ilmu sadar gitu. Li ilmil yaqozoti, untuk ilmu sadar, ilmu jaga atau sadar. Hati manusia itu punya dua pintu untuk masuknya ilmu. Yang pertama, masuknya ilmu itu lewat mimpi, ahlam. Dan yang kedua, masuknya ilmu itu lewat yaqozoh, kesadaran. Kayak kita sekarang nih, ini kan sadar semua nih, terjaga, belajar kita, masuk ilmu. Itu berarti kita dapat ilmunya melalui satu pintu, yaitu babul yaqozoh atau ilmul yaqozoh. Padahal ada satu lagi nanti itu yang disebut dengan lil ahlam tadi. Wahwa, dan adapun ilmil yaqozoh, dan adapun ilmul yaqozoh, ilmu sadar, itu albabu, pintu, az-zahiru, yang tampak, ilal khariji, keluar. Fa innama, maka jika tidur siapa orang, guliko, maka dikunci, ditutup, babul khawasi, apa, pintu panca indera. Karena pintu panca indera itu ditutup, fayuftahu, maka dibukalah, lahu pada orang, babul batini, apa, pintu batin. Pintu batin yang tadi, yang lil ahlam tadi itu. Wayuksafu, dan disingkap, lahu pada man goibun, apa, kegaiban.
Ghaibun apa kegaiban min alamil malakuti, dari alam malakut, wa minal lauhil mahfuzi, dan dari lauhil mahfuz. Orang kalau lagi tidur, kalau kita kan terjaga sekarang, maka ilmunya yang masuk, yang terlihat adalah yang yaqozoh, yang zohir. Tapi kalau lagi tidur, maka kan panca indera kita kan ditutup, ketutup. Mata udah nggak ngelihat, kuping tidak mendengar, ciuman tidak terasa, semua kan tertutup nih panca indera. Karena panca indera itu tertutup, maka terbukalah babul batin, pintu batin yang kemudian terbuka. Sebab babul batin ini terbuka, maka mampu manusia melihat sesuatu yang gaib. Anda kan kalau mimpi kan bisa ngelihat apa saja kan, bisa ngeliat ini, bisa ngeliat ini, bisa ngeliat segala macam. Tapi kalau lagi melek begini kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena babul khawasnya, pintu khawasnya belum ketutup, pintu panca inderanya belum ketutup. Kalau pintu panca inderanya ketutup, baru kemudian tuh manusia punya potensi untuk melihat babul batin, mampu masuk ke pintu batin, yang kemudian dia mampu melihat ghaibun fi alamin min alamil malakut, kegaiban dari alam malakut, juga bahkan dari lauhil mahfud. Lauhil mahfud ya, nggak pakai MD. Fayakunu kan gitu. Siapapun yang ingin mendapat ganjaran, maka pilihlah ganjar. Semua yang ada di ganjaran sudah ditulis di lauhil mahfud. Siapa yang menulis? Al-Muhaimin. Kayak gitu. Kemarin tuh dapat tuh di pondok tuh. Fayakunu maka ada apa alamil ghaib, alamil malakut. Fayakunu maka ada apa alamil malakut, alam malakut dan lauhil mahfud, mislad dawi seperti cahaya. Mislad dawi seperti cahaya yang tadinya tidak bisa ngelihat kita, tapi karena pintu hawas kita ini sudah tertutup, maka alamul malakut, alam goib seperti cahaya, bisa kita lihat. Oh si anu, oh si anu. Alam ruh bisa kita lihat, alam malakut bisa kita lihat segala macam. Warubama dan terkadang ihtaja membutuhkan. Warubama dan terkadang ihtaja membutuhkan. Kasfuhu apa penyingkapannya, kasfuhu apa penyingkapannya alamil malakut ila syai'in pada sesuatu, min takbiril ahlami dari takbir mimpi. Terkadang nggak paham kan, oh kok saya ngelihat saya ketibanan bulan ya, apa itu maksudnya? Nah itu membutuhkan sesuatu untuk disingkap, namanya ilmu takbir mimpi. Oh ketiban bulan, oh dicokot sama ular, oh kalau dicokot sama ular begini artinya, oh ngimpi apa, kan itu kan perlu disingkap. Nah penyingkapannya terkadang membutuhkan satu ilmu, namanya ilmu takbiril ahlam atau ilmu tafsir mimpi. Wa amma dan adapun, tapi tafsir mimpi di Indonesia bahasanya itu udah kacau gitu, udah jelek. Coba Anda bikin buku ilmu tafsir mimpi, pasti dianggap klinik. Pasti dianggap klinik itu, dianggap sesuatu yang klinik, yang apa khurafat. Padahal mimpi itu adalah satu dari sifat kenabian, kenubuah. Wa amma dan adapun sesuatu kana yang ada pama minaz zohiri dari yang zohir, yang tampak. Fayazunnu maka menyangka annasu siapa manusia, anna bahwasanya bihi dengan makana minaz zohir, anna bahwasanya bihi dengan sesuatu yang dari zohir, bihi dengan sesuatu yang dari zohir, al-yaqozota sadar, al-yaqozota apa kesadaran, wa annal yaqozota dan bahwasanya kesadaran, sadar, jaga, itu aula lebih utama, bil ma'rifati dengan ma'rifat, pengetahuan, bil ma'rifati dengan ma'rifat. Tapi manusia menyangka bahwa ilmu yang didapat dari keterjagaan itu dianggap sebagai ilmu yang lebih utama.
untuk mendapatkan pengetahuan. Dianggap ilmu syariat itu, dianggap ilmu syariat, ilmu yang nyata kayak belajar kayak begini nih, itu dianggap lebih utama ketimbang ilmu yang tadi berasal dari alamil ghaib. Orang menyangka ilmu yang didasarkan dengan yaqozoh itu lebih utama ketimbang ilmu yang berdasarkan alamil ghaib. Ma'a annahu, padahal layu besaru tidak bisa dilihat fil yaqozoti pada waktu terjaga, sayun apa sesuatu min alamil ghaibi dari alam ghaib. Padahal nggak bisa. Orang mau ketemu dengan orang yang sudah meninggal di dunia, orang sudah meninggal, kemudian dia pengen tahu ada apa sih keadaan kamu di akhirat. Emang itu lewat mana kalau bukan lewat ahlam tadi itu, lewat mimpi, bukan alamul yaqozoh itu. Emang orang bisa melihat malaikat di dalam kesadaran kayak begini apa? Emang manusia bisa merasakan, bisa tahu kehadirat Allah dengan yaqozotan seperti ini apa? Kan nggak bisa sih. Bahkan even mau ketemu Nabi pun nggak bisa yaqozoh kalau tidak lewat ahlam dulu. Kalau dia sudah ahli, sudah sering ngimpi ketemu sama Nabi, baru dia bisa ngelihat Nabi secara yaqozoh. Maka kemudian katakan di sini, padahal sesuatu dari alam goib itu nggak bisa dilihat fil yaqozoh pada waktu keterjagaan. Wama, dan sesuatu yubsoru yang dapat dilihat bainan naumi, di antara tidur, wal yaqozoti, dan sadar, aula, itu lebih utama, bil ma'rifati, dengan ma'rifat, dengan pengetahuan, mimma, daripada sesuatu yubsoru yang dapat dilihat min tariqil khawasi, dari jalan panca indra. Bahkan kata Imam Ghazali, sesuatu yang Anda lihat antara tidur dengan tidak tidur, kan ada orang melihat antara tidur nggak tidur, kemudian dia melihat sesuatu, itu lebih utama itu ketimbang sesuatu yang dilihat dari atau melalui panca indra. Lebih mulia melihat sesuatu yang dilihat antara sadar dan tidur, itu lebih utama itu di dalam pengambilan makrifat, dalam pengambilan pengetahuan, ketimbang sesuatu yang dapat dilihat dari jalur panca indra. Ini mau negesin Imam Ghazali ini, bahwa engkau tidak bisa mengandalkan ilmu syariat aja, nggak bisa Anda ini. Anda nggak bisa cuma belajar fikih saja, nggak bisa Anda ini. Anda nanti tertutup, terhijab kalau cuma yang belajar itu belajar ilmu-ilmu yang sifatnya zohir saja, yang cuma bisa didapat dengan hawas, dengan panca. Anda butuh satu ilmu lagi yang itu didapatnya bukan dari hawas, bukan dari panca indera, tapi justru dengan cara menutup panca indera. Nanti disampaikan di pasal yang selanjutnya. Faslun ay haza faslun, watah taju, dan membutuhkan kamu, watah taju, dan membutuhkan siapa kamu, anta'rifa, untuk mengetahui kamu, fidim nizalika, di dalam kandungan demikian, fidim nizalika, di dalam kandungan demikian. Demikian apa? Bahwa hati punya dua pintu tadi. Annal qalba, bahwasanya hati, annal qalba, bahwasanya hati itu mislul mir'ati, seperti cermin. Walau hal mahfuzi, dan bahwasanya lauhil mahfuz itu mislul mir'ati, seperti cermin. Aidon, juga hati kita seperti cermin. Lauhil mahfuz, tempat di mana segala sesuatu itu ada, itu juga seperti cermin. Lianna, karena bahwasanya fihi, pada lauhil mahfuz, surata kulli maujudin, ada gambar semua yang wujud. Surata kulli maujudin, ada gambar semua yang ada. Mau melihat apapun yang ada atau apapun yang akan ada, semuanya sudah ada di lauhil mahfuz. Sudah ada di lauhil mahfuz. Nah, lauhil mahfuz itu seperti cermin. Hati manusia juga seperti cermin. Wa iza qabalat, dan jika menghadapkan
Al-mir'atu apa cermin, bimir'ati ukhra, bimir'ati ukhra dengan cermin yang lain. Kalau satu cermin dihadapkan dengan cermin yang lain, ini Anda sambil membayangkan ya. Ada cermin dihadapkan dengan cermin yang lain, halat maka terlepaslah, terurailah. Halat maka terurailah suwaruma apa gambaran-gambaran sesuatu, fi ihdahuma di salah satu keduanya, fil ukhra pada yang lain. Kalau ini hati cermin, hati seperti cermin, lauhil mahfud seperti cermin, maka nanti apa yang ada di lauhil mahfud akan ada terpantul ke dalam hati. Apapun yang ada dalam hati akan ada di dalam lauhil mahfud. Kalau dua-duanya cerminnya bersih, bening. Lauhil mahfud pasti bening, pasti bersih. Tinggal cerminnya kita ini nih, tinggal hati kita ini kayak apa. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah. Seperti itu juga apa? Cermin kalau dihadapkan satu dengan yang lain, tazharu maka akan tampak suwaruma apa gambaran sesuatu, fi lauhil mahfuzi di lauhil mahfuz, ilal qalbi ke dalam hati. Pun juga begitu. Kalau hatimu ini nanti dihadapkan kepada lauhil mahfuz, maka apapun yang ada di lauhil mahfuz akan tercermin, terpantul ke dalam hati. Orang yang sudah seperti ini, itulah yang disebut dengan orang yang mukasyafah. Apa itu? Dia tahu apa yang belum terjadi, dia tahu apa yang sudah terjadi, bahkan dia tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena dia dicermin, dipantulin nih. Jadi seakan-akan semuanya udah ada di sini, dia tinggal lihat saja. Kenapa? Karena sudah ada di sini, tinggal ngebaca, tinggal dia diucapkan saja. Tapi syaratnya izakana jika ada, izakana jika ada apa kolbi, apa hati, itu farigon kosong, itu farigon kosong, min sahawati dunia, dari sahwat dunia. Asalkan hatinya kosong dari sahwat dunia. Fa in kana, maka jika ada apa hati, fa in kana maka jika ada apa hati itu masgulan, disibukkan, itu masgulan disibukkan biha dengan dunia, hatinya galau terus urusan dunia, hatinya penuh dengan urusan dunia, karena maka ada alamul malakuti apa alam malakut yang tadi ada di lauhil mahfuz tadi itu mahjuban terhalang, itu mahjuban terhalang anhu dari qalbi. Kenapa? Karena hatinya udah penuh sama urusan dunia, maka kemudian gak bisa lagi terpantul ini, mahjub sudah gak bisa terlihat lagi. Kenapa? Karena cerminnya sudah dipenuhi sama urusan dunia, sahwat dunia. Wa in kana, dan jika ada fi halan fi hafsab, wa in kana, dan jika ada siapa siman fi halin naumi, di keadaan tidur, farigon itu kosong, min ala ikil hawasi, dari gantungan-gantungannya indra, min ala ikil hawa isi, dari gantungan-gantungannya panca indra, tola'a maka muncullah jawahiro alamil malakuti, jawahiru alamil malakuti, mutiara alam malakut. Fazoharo maka jadi tampaklah, fihi pada keadaan tidur, ba'du suwari apa sebagian gambaran-gambaran, allati yang ada fil lauhil mahfuzi, di lauhil mahfuz. Karena hatinya ini penuh dengan dunia, maka hatinya nggak bisa memantulkan apa yang ada di lauhil mahfuz. Tapi ketika sudah tidur, kan hawasnya ini kan sudah kosong. Manusia ini kan kosong. Masih ada apa ada manusia yang lagi tidur kemudian masih pengen dunia? Kan nggak ada. Kan orang tidur itu kan nggak punya kesadaran apa-apa, maka dia kosong itu. Ada orang tidur kemudian pengen makan? Kan enggak. Orang tidur mah kagak pengen makan.
Orang bangun tidur baru pengen makan. Kalau lagi tidur mana ada? Ada orang tidur pengen kaya. Ada orang tidur pengen duit. Ada orang tidur nih, kemudian Anda kasih $1.000, kasih dolar di mukanya nih. Ayo segini. Apa mau dia? Orang lagi tidur kok. Nggak sadar dia. Berarti dia kosong dari syahwat dunia. Di saat itulah muncul jawahir, mutiara-mutiara dari alam gaib. Nampaklah bagi dia sebagian kecil dari apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu pun syaratnya kalau memang syahwatnya nggak kebangetan. Tapi kalau syahwat dunianya kebangetan, maka ketika tidur, maka syahwat dunianya akan ikut ke dalam tidur. Maka bukan Lauhil Mahfuz yang akan dilihat sama dia, gambaran-gambaran neraka yang akan dilihat sama dia. Dikejar sama inilah, diapain lah, susah aja tidurnya itu. Wa iza ugliqo, dan jika sudah dikunci, ditutup, wa iza ugliqo dan jika telah ditutup babul hawasi, apa pintu panca indera, karena maka ada ba'dahu setelahnya apa? Setelahnya babul hawas, karena maka ada ba'dahu setelahnya pintu hawas, al khayalu, apa imajinasi. Al khayalu, apa imajinasi. Lizalika, karena itulah yakunu ada allazi yang yubsiru melihat siapa? Yubsiru melihat siapa? Siman, si orang gitu ya. Hu pada allazi, hu pada perkara, tahta sitril kisri, di bawah tabir kulit. Tahta sitril kisri, di bawah tabir kulit. Walaisa dan tidaklah apa allazi, perkara yang dia lihat tadi itu, yang ada di bawah apa namanya tabir kulit itu, kal haqqi, seperti kebenaran, as-sorihi yang jelas, maksufan itu dibukakan. Jadi gini, kalau pintu hawas ini dikunci, maka ada tahap selanjutnya, namanya khoyal, imajinasi. Nah, terkadang nanti manusia berhenti di khoyal nih. Dia memang dimatikan semua, dia merem gitu. Ketika dia meram, dia tidak mengaktifkan apa namanya panca inderanya, maka yang muncul dulu khoyal dulu, imajinasi. Nah, di sini terkadang manusia ini ketipu. Lagi ziarah atau lagi zikir, diam dia. Dibatin sama dia. Imajinasinya kemudian muncul. Oh, ada makhluk di depan. Oh, makhluknya ini begini. Oh, begini. Oh, makhluknya ngomong begini. Oh, makhluknya bilang seperti ini. Oh, makhluknya seperti ini. Itu nanti dulu, itu belum. Itu masih ada di khoyal itu. Itu masih ada di imajinasi. Jadi bukan kal haqqi sorihi maksuf. Bukan sesuatu yang benar, yang nyata itu. Bukan itu. Kal haqqi sorihi. Bukanlah seperti kebenaran yang nyata. Atau kalau bahasa kitanya bukannya mukasafah itu. Bukannya belum jadi mukasafah dia. Jadi hati-hati juga ini ketika mematikan, ketika menonaktifkan hawas, khoyal dulu yang muncul ini. Imajinasinya apa? Ya tergantung dia ini punya background apa. Kalau backgroundnya ini adalah sesuatu yang apa yang misalnya gini, backgroundnya adalah ngelihat kebaikan itu, orang makhluk baik itu adalah bergamis, pakai baju putih, bersorban. Itu ilmu yang ada sama dia, pengalaman. Maka imajinasinya pun juga akan seperti itu. Ngelihat, oh ada makhluk tadi pakaiannya begini. Itu khoyal itu masih. Misalnya gini, kita ke makom siapa? Yang itu orang Jawa kuno misalnya gitu. Nah, kan di pikiran kita sudah tertanam nih, orang Jawa kuno dulu pakaiannya adalah begini, bukan pakaiannya Arab, tapi pakaiannya Jawa. Ketika dia menonaktifkan hawasnya, maka dia akan muncul dulu tuh.
Oh tadi disamperin tuh sama si anu, datang gitu, datang pakai pakaiannya kayak begini, pakai belangkon, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu khoyalnya, dan itu hati-hati dulu. Nah itu dulu yang muncul itu. Dan itu kata Al-Ghazali, walaisa kal haqqis sharih. Itu bukan seperti sesuatu yang benar dan nyata itu. Gitu ya. Jadi hati-hati dulu khoyal ini, imajinasi ini dihati-hati dulu. Faiza mata, maka jika sudah mati, ai al-qalbu, hati, kalau hati ini sudah mati, bimauti sohibihi, sebab mati pemiliknya hati, bimauti sohibihi, sebab matinya, bimauti sohibihi, dengan sebab matinya pemilik hati, lam yabqa, maka tidak akan tersisa khayalun, apa imajinasi, wala hawasun, dan tidak juga panca indera. Wa fi zalikal waqti, dan pada waktu tersebut, wa fi zalikal waqti, dan pada waktu tersebut, apa waktu tersebut? Saat orang ini mati, hatinya ini mati, sebab matinya pemiliknya hati, yumsiru, dapat melihat, bigoiri wahmin, dengan tanpa dugaan, bigoiri wahmin, dengan tanpa dugaan, dengan tanpa persangkaan, wa ghairi khayalin, dan tanpa khayalan, wa ghairi khayalin, dan tanpa khayalan. Kalau hatinya sudah betul-betul dimatikan sebab matinya pemiliknya, maka dia baru bisa melihat sesuatu dengan nyata, tanpa ada pengetahuan dan tanpa ada dugaan maupun hayalan. Tapi nanti belum cukup sampai di sini nanti nih. Kalau sampai di sini, maka kesimpulannya adalah orang yang mampu melihat ini cuma orang yang mati secara fisik. Baru dia dapat melihat sesuatu yang nyata, tanpa ada hayalan, tanpa ada di dalamnya pengaruh hayalan maupun pengaruh dugaan. Tapi nanti kata Al-Ghazali, ini bisa dilakukan sebelum kita mati beneran. Berdasarkan nanti ada hadis, mutu qabla antamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Orang kalau nanti sudah mati duluan sebelum dia mati, barulah dia bisa melihat alamul malakut. Dengan ditutupnya panca indera, dia bisa melihat alamul malakut tanpa ada persangkaan, tanpa ada dugaan, tanpa ada persepsi maupun tanpa ada imajinasi. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu pada dia, lahu pada man, fakasafna anka gito'aka fabasarukal yauma hadidun. Fakasafna, maka kami singkapkan, anka darimu, gito'aka penutupmu, gito'aka penutupmu, fabasaruka, maka penglihatanmu, al yauma hari ini, hadidun tajam seperti besi, hadidun tajam seperti besi. Nanti kalau sudah seperti itu akan tersingkap. Faslun ay haza faslun. Jadi belum selesai nih. Oh berarti orang yang bisa melihat malaikat sesungguhnya, orang yang bisa melihat wali sesungguhnya yang sudah wafat, itu berarti bisanya cuma orang yang udah mati doang dong. Iya kalau sampai di sini. Tapi nanti bisa manusia meskipun dia belum mati, tapi dia bisa melihat wali yang sudah wafat dengan sesungguh-sungguhnya kalau dia itu memang betul seorang wali. Dia bisa melihat malaikat dengan sesungguh-sungguhnya kalau itu adalah malaikat, tanpa ada waham, tanpa ada khayal, tanpa ada dugaan apapun, tanpa ada imajinasi. Kenapa? Karena sudah terbebas dia dari imajinasi apapun. Kalau kita kan sekarang kan masih terikat dengan imajinasi. Yang pernah saya sampaikan, Anda kalau kemudian ngelihat setan, berimajinasi terhadap setan, maka kan Anda bisa menggambarkan kan setan kayak apa kan? Pasti kan yang Anda lihat, yang Anda gambarkan bukan setan yang berjubah, bergamis yang kayak di Cina itu kan? Setan-setan yang bergamis itu, apa namanya, pakai vampir, kan pasti khoyal Anda nggak begitu kan? Kenapa? Karena bukan itu yang masuk. Kita ini di Indonesia ya pocong, ya kuntilanak, ya sundel bolong, ya setan-setan kayak begitu yang Anda khayalin. Ketemu setan kayak apa? Wow, kayak begitu, rambutnya panjang, putih begini-gini. Ya kan Anda sudah tertanam. Apalagi nonton Susana mulu tiap malam gitu kan. Kan terus dia tertanam, oh setan kayak gitu. Nah, kalau nanti itu sudah hilang semua, Anda baru bisa melihat yang sesungguhnya. Bukan wahm, bukan khayal. Faslun ay haza faslun. Wa'lam, dan ketahuilah, annau bahwasanya sa'an, ma tidaklah, min ahadin dari seseorang, illa kecuali, wayadhulu akan masuk,
Wa yadhulu akan masuk fi qalbihi di dalam hatinya. Fi qalbihi di dalam hatinya ahad, di dalam hatinya orang, al khotiru apa lintasan. Al khotiru apa lintasan, al mustaqimu yang lurus. Al mustaqimu yang lurus. Wa bayanul haqqi dan penjelasan kebenaran. Wa bayanul haqqi dan penjelasan kebenaran ala sabilil ilham, berdasarkan jalur ilham. Tidak ada kita ini, hampir semua manusia pasti pernah mendapatkan ilham, pasti itu. Pasti, tinggal frekuensinya aja. Berapa sering dia mendapatkan ilham itu. Pasti masuk dalam hatinya itu. Itu namanya al-khotir al-mustaqim. Dan penjelasan wa bayanul haqqi. Wazalika dan demikian itu apa? Demikian itu masuknya ilham, ya. La yadhulu tidak masuk apa ilham min tariqil hawasi dari jalur panca indera. Tidak ada orang yang dapat ilham pakai panca indera, itu nggak ada. Pasti orang yang mendapatkan ilham itu adalah melalui kolbu bal akan tetapi yadhulu masuk apa ilham fil qalbi di dalam hati. La yu'rafu yang tidak diketahui. La yu'rafu yang tidak diketahui. Min aina dari mana? Ja'a datang apa kita nggak tahu itu dan nggak bisa diulang. Pak contoh yang paling buruk aja, bukan yang paling buruk, yang paling rendah saja. Orang itu sering dapat ilham kalau lagi BAB. Gitu kan? Dapat ilham kalau lagi BAB. Tapi apakah kemudian ketika dia dapat ilham dari BAB, besok dia BAB dapat lagi? Kan enggak, itu artinya ilham itu bukan didapat dari panca indera. Itu langsung di dalam hati. Yang datangnya itu nggak tahu kapan datangnya itu. Nah itu bukan dari panca indera, tapi langsung ke dalam hati. Li'annal qalba, karena bahwasanya hati itu min alamil malakuti, dari alam malakut. Wal hawasu, sedangkan panca indera itu makhlukotun, diciptakan lihazal alami, untuk alam ini. Ai alamil mulki, alam nyata. Panca indera kita diciptakan untuk alam nyata, bukan untuk alam goib. Bukan untuk alam goib. Alam malakut itu diciptakan untuk hati. Hati diciptakan untuk alam malakut. Panca indera diciptakan untuk dunia. Maka mohon maaf, misalnya ada orang buta matanya atau tuli kupingnya, tapi dia bisa menembus alamul malakut. Padahal dia buta, nggak bisa melihat. Dia tuli, tidak bisa mendengar. Pernah saya cerita, ada guru, ada ahli hadis, Muslim al-Hajjaj kalau nggak salah namanya. Beliau itu kalau mau melihat hadis itu soheh, doib apa hasan, cukup dicium sama dia karena beliau buta. Dicium. Kalau dicium nih, wangi, soheh. Agak nggak wanginya nggak begitu nyengat, hasan. Agak nggak wangi, doib. Oh bau, maudu. Cukup dicium doang nih, nggak pakai jalur riwayat itu. Beliau buta, tapi dianggap sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena tadi alam malakut, hati itu untuk alam malakut. Kalau hawas ini untuk alam dunia. Padahal Allah dan yang lainnya, Allah, malaikat, para rasul, para ruh, bukan ada di alamul mulki. Bukan ada maksudnya, bukan ada di wilayah alamul mulki. Tapi semuanya ada di alamul malakut, alamul ghaib. Siapa yang pernah melihat Allah? Siapa yang pernah melihat malaikat? Siapa yang pernah melihat pahala? Kita sekarang mau ibadah karena untuk pahala. Mana pahalanya? Emang hawas panca indera kita melihat pahala? Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat kemudian mendapatkan dosa. Emang panca indera kita melihat dosa? Kan bukan itu yang dilihat. Bukan pakai hawas. Falizalika, maka karena itulah yakunu ada hijabuhu, hijabnya hawas, hijabnya panca indera,
an mutalaati zalikal alami, dari melihat alam tersebut. Izalam yakun, jika tidak ada, izalam yakun, jika tidak ada apa kolba, hati itu farigon kosong, itu farigon kosong, min suglil hawasi, dari sibuknya panca indera. Orang yang panca inderanya terlalu sibuk, maka dia pasti akan terhijab dari alamul malakut. Orang yang sering ngomong, orang yang selalu ngeliat mulu, orang yang selalu ngedenger mulu, orang yang selalu mencium terus, maka dia pasti akan terhalang, terhijab dari alamul malakut. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Nanti ujungnya adalah mengapa kok orang kemudian zikir jahar dengan menutup mata, dengan tidak terdengar. Karena zikir jahar itu ke dalam gitu ya. Nanti gimana kita kemudian zikir khafi tawajuh? Karena untuk mengosongkan ini, untuk meredakan panca indera. Faslun ay haza faslun, wala tazunanna nih, wala tazunanna, dan sungguh janganlah kamu menyangka, wala tazunanna, dan sungguh janganlah kamu menyangka, anna, bahwasanya hazihi tokota, kemampuan ini apa? Kemampuan bisa menembus ke alamul malakut, bisa menembus ke alamul jabarut, ke alamul lahut, menembus ke alamul goib. Kamu jangan menyangka bahwa kemampuan ini tanfatihu, dapat terbuka bin naumi, dengan tidur, wal mauti, dan mati, fakot doang. Sungguh nih kata Ghazali, sungguh kamu jangan menyangka kemampuan ini orang bisa menembus ke alamul malakut itu cuma bisa lewat tidur doang, bisa lewat mati doang. Ada yang bilang, ente tuh mana bisa ngelihat itu, mati dulu nanti baru bisa ngelihat. Enggak cukup, enggak. Jangan nyangka kemampuan itu cuma bisa terbuka dengan sebab mati dan juga sebab tidur doang. Bal, akan tetapi, tanfatihu, dapat terbuka, bil yakzoti, dengan sadar, dengan kesadaran. Liman, tapi untuk orang, akhlasa, yang membebaskan, mengikhlaskan. Akhlasa, yang mengikhlaskan maksudnya memurnikan. Al jihada, pada jihad. Tentu saja dimaksud adalah jihadun nafs yang disebut dengan mujahadatun nafs. Wariyadota, dan dengan riyadoh. Watakhallasa, dan memurnikan. Siapa siman min yadi sahwati, dari cengkraman, dari kekuasaan sahwat, wal godobi, dan amarah, wal akhlaki, dan akhlak, al qabihati, yang buruk, wal a'mali, dan amalan, ar-rodiati, yang jelek. Bisa terbuka itu, meskipun engkau tidak tidur, engkau mampu melihat itu. Meskipun engkau belum mati, engkau masih bisa melihat baginda Rasul. Meskipun engkau belum mati, engkau masih bisa melihat alam kubur. Meskipun engkau tidak tidur, engkau bisa melihat semua ruh-ruh orang yang sudah wafat. Bisa. Apa syaratnya? Untuk orang yang memurnikan jihadnya, riyadohnya. Untuk orang yang mampu memurnikan dirinya dari cengkraman kekuasaan sahwatnya, kekuasaan godobnya, kekuasaan akhlak yang buruknya, kekuasaan amalan-amalan jeleknya. Faiza jalasa, maka jika duduk. Faiza jalasa, maka jika sudah duduk. Faiza jalasa, maka jika duduk. Fi makanin, di tempat, holin, yang sepi. Wa atola, dan menghentikan. Siapa man Torikol hawasi, jalurnya panca indera. Wa fataha, dan membuka. Ainal batini, mata batinnya. Wasam'ahu, dan pendengaran batinnya. Waja'ala, dan menjadikan siapa man al-qalba, pada hati. Fi munasabati alamil malakuti.
fi munasabati di dalam kesesuaian alamil malakuti alam malaikat, alam malakut. Wa qala dan berkata siapa man daiman selamanya Allahu 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 biqalbihi, tapi dengan hatinya, biqalbihi dengan hatinya, duna lisanihi bukan dengan lisannya. Nyebut Allah Allah itu bukan dengan lisan tapi dengan hatinya. Ila sampai ayasiro jadi siapa man, yasi ayasiro jadi siapa man, la khobaro tidak ada kabar, la khobaro tidak ada berita, tidak ada kabar, ma'ahu beserta man, min nafsihi dari dirinya man. Ay maksudnya lagi begitu nggak ada kabar, maksudnya kagak ngayal kemana-mana pikirannya, kagak gentayangan kemana-mana, tidak menangkap kabar apapun, tidak menerawang kemanapun pikirannya. Wala dan tidak minal alami dari alam, tidak kemana-mana, tidak gentayangan pikirannya. Wayabqa dan tetap siapa man, layaro tidak melihat siapa man, syai'an sesuatu pun, illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau dalam thariqah disebut dengan tawajjuh. Inilah yang disebut dengan tawajjuh. Mata dipejamkan, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit, tundukin kepalanya, arahkan kepalanya ke sebelah kiri, dua jari ke bawah, dua jari di bawah susu kiri kita. Ikuti kalimatnya, ikuti hurufnya. Allahu Allah, Allahu Allah. Diikuti itu hurufnya itu, diikuti sehingga pikirannya sama pikirannya nggak gentayangan kemana-mana. Diam saja, memutuskan panca inderanya dengan cara dia diam, duduk begini saja, duduk, ikuti hurufnya, ikuti hurufnya. Kalau orang sudah seperti ini kata Al-Ghazali, infatahat maka terbukalah, infatahat maka terbukalah, tilkat tokotu apa kemampuan tersebut, wa absoro dan dapat melihat siapa siman, fil yaqozoti pada waktu sadar, fil yaqozoti pada waktu sadar, allazi yubsiru yang dapat melihat hu pada allazi, allazi yubsiru yang dapat melihat hu pada allazi, fin naumi di dalam tidur. Apapun yang dilihat dalam tidur dia bisa lihat dalam keadaan melek. Fatazharu maka jadi tampaklah lahu pada siman arwahul malaikati apa ruh-ruhnya para malaikat, wal anbiya'i dan para nabi, waswaru dan gambaran-gambaran, al hasanatu yang baik, al jamilatu yang cakep, yang indah, al jamilatu yang indah, al jalilatu yang agung, wan kasafat dan terbukalah lahu pada man, lahu pada orang, malakutus samawati apa kerajaan-kerajaan langit, wal ardi dan bumi, waro'a dan melihat dia, waro'a dan dapat melihat dia, ma sesuatu, la yumkinu yang tidak mungkin, la yumkinu yang tidak mungkin, sarhuhu apa menjelaskannya, wala wasfuhu dan tidak menyipatinya. Orang kalau tawajuhnya benar, tawajuhnya mantap, tawajuhnya sukses, orang kalau tawajuhnya sukses, maka dia ketika dia sadar kayak begini pun dia mampu melihat segala macam. Dia mampu, terbukalah kemampuan tadi. Dia mampu melihat apapun yang orang cuma lihat ya dalam mimpi, tapi dia bisa melihat itu. Dia mampu melihat arwahul malaikat, dia bisa melihat arwahul anbiya, dia bisa melihat semua gambaran-gambaran yang bagus, yang indah, yang agung dari tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menyingkap, melihat malakutas samawati wal ar. Bahkan kata Imam Ghazali, dia mampu melihat sesuatu yang saya nggak mungkin bisa menjelaskannya, yang saya nggak mungkin untuk menyipatinya, karena terlalu sangat-sangat dahsyat sekali. Buat siapa itu? Orang yang tadi tawajuhnya. Kalau kemudian ada orang aneh bertanya, ngapain sih ngeliat-ngeliat malaikat? Emang ngeliat malaikat itu bisa dapat duit apa? Emang ngeliat ruh Nabi, ngeliat ruh Nabi itu bisa jadi orang kaya apa kita?
Ngapain kagak mau juga gue ngeliat malaikat. Apa pentingnya ngeliat malaikat? Apa pentingnya ngeliat para nabi? Apa pentingnya ngeliat alam malakut? Kagak tertarik saya. Kalau ada orang aneh ngomong kayak begini, jelas sudah itu rukun imannya hilang itu. Wabil yaumil akhir. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Anda percaya, tapi Anda tidak pernah merasakan langsung bagaimana tajalinya Allah. Bagaimana coba? Dari mana iman kamu itu? Engkau percaya kepada malaikat. Terus gimana kamu percaya sama malaikat? Percaya. Lalu kemudian kau tidak bisa merasakan kehadiran malaikat. Itu bagaimana coba keyakinanmu tuh kayak apa? Dan lain-lain. Jadi aneh gitu ya. Padahal apalagi nanti kita semua pasti akan kembali kepadanya. Pasti itu. Lalu kemudian kalau nggak kenal sekarang, bagaimana nanti? Kalau tidak kenal sekarang. Kama kola sebagaimana sebagaimana bersabda an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuwiyat dilipat li padaku al ardu apa bumi pernah dilipat faroaitu maka aku bisa melihat masarikoha timurnya bumi wa magharibaha dan baratnya bumi. Kata Nabi dalam hadis sahih ini, bumi pernah dilipat. Jadi bumi ini pernah dilipat sama Allah. Sehingga aku melihat, kata Nabi, timur dan barat. Itu artinya apa? Bisa ngelihat semuanya. Kenapa? Karena buminya dilipat. Emang itu alam apa itu? Emang itu alam nyata apa? Emang itu alamul yaqadzah apa? Yang didapat dari hawas apa? Bukan, itu semua dari alamul ghaib. Wa qala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika dan seperti itulah Nuria memperlihatkan siapa kami Ibrahim pada Nabi Ibrahim malakutas samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi. Bahkan Allah sendiri bilang Ibrahim itu sudah kami perlihatkan Ibrahim ini kerajaan langit dan kerajaan bumi. Li'anna karena bahwasanya ulumal anbiya'i ilmunya para nabi. Li'anna karena bahwasanya ulumal anbiya'i ilmunya para nabi alaihi musallam kullaha semuanya ulumal anbiya kullaha semuanya ilmunya para nabi kanat ada apa ulumul anbiya min hazat toriki dari jalur ini la min torikil hawasi bukan dari jalur pancain. Itulah kenapa Nabi berhari-hari berminggu-minggu ada di Gua Hiro. Kenapa Nabi ada di Gua Hiro? Itu kan mengendapkan semuanya itu kan tuh. Karena kemudian Nabi ada di Gua Hiro, terbukalah semuanya. Nabi tidak ada di depan Ka'bah karena di depan Ka'bah itu padat, ramai. Banyak orang, ramai, hiruk pikuk, ramai, luar biasa di depan Ka'bah itu. Maka Nabi sendiriannya bukan di depan Ka'bah. Nabi sendiriannya ada di atas gua, di dalam gua, di atas gunung di dalam gua. Itulah yang kemudian membuat terbukalah semuanya tadi itu. Kenapa? Karena di dalam gua itu hawasnya menjadi tidak sibuk lagi. Hawasnya menjadi meredup semua. Maka kemudian muncullah tadi itu alamul malakut, alamul ghaib, alamul arwah segala macam itu dari situ. Dari situ. Bukan ada di depan Ka'bah. Bukan. Karena saat itu sedang ramai sekali. Jadi nggak bisa orang itu mengandalkan torikil hawas. Nabi itu mendapatkan ilham itu, mendapatkan wahyu itu bukan dari torikil hawas. Bukan dari jalur hawas, tapi dari jalur ini. Hazat torik ini. Yang apa itu? Yang tadi mengendapkan tadi. Kalau yang sekarang ini di zaman setelah Nabi, ya Anda duduk mengkosongkan semuanya, mengucapkan kalimat Allah tadi itu pakai hati, ngosongin semua yang ada di pikiran, masuk ke alam malakut, baru kebuka semuanya. Ya. Kama qala sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wazkur dan sebutlah, zikirlah isma rabbika pada nama Tuhanmu,
Watabattal dan tekunlah ilaihi pada isma rabbika tabtilan dengan ketekunan. Apa maksudnya itu? Watabattal ilaihi tabtila. Tekun dalam zikir itu apa? Tekun dalam zikir itu nangis-nangis. Bukan. Tekun dalam zikir itu maknanya adalah al-inqita'u, memutuskan, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Itu namanya watabattal. Kalau kemudian Anda zikir pengen orang-orang itu kemudian jadi nangis, lalu kemudian Anda kejar nih orang jadi nangis kagak nih, berarti kan Anda tidak al-inqita'. Berarti kan Anda tidak memutuskan dari segala zikir, dari segala sesuatu. Zikir itu yang tabatan ilai tabtila, ketika zikir memutuskan dari apapun saja, dari segala sesuatu. Makanya zikir jahar kita kan tetap dengan dua ketukan, dengan 4 ketukan, 2 ke kanan 2 ke kiri, ada iramanya, ada caranya. Itu biar bisa memutus segala sesuatu. Kenapa? Karena teratur. Zikir khafiyah juga seperti itu. Wa tadhirul qalbi, dan dengan mensucikan hati, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Kan sering saya bilang, katanya zikrullah itu bisa nenangin hati. Saya udah zikir mulu kagak tenang-tenangan hati. Ingat, coba jujur, ketika lagi Anda zikir, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketika Anda zikir, Anda ngosongin hati dari segala sesuatu apa enggak? Jangankan lagi zikir itu, aduh besok bagaimana kreditan, ya Allah besok bagaimana bayaran. Lagi zikir gitu, ya Allah besok bagaimana. Kan berarti kan enggak kosong juga hatinya. Enggak kosong. Berarti yang diingat bukan zikrullah, bukan ingat sama Allah. Yang diingat adalah zikrul kreditan, zikrul apa gitu kan. Kan namanya zikrullah. Zikrullah itu ingatnya sama Allah, bukan ingat yang lain, bukan nama ingat yang lain, ingatnya sama Allah. Allah yang disebut adalah Allah, bukan yang lain. Kalau yang di lain itu namanya bukan zikrullah. Jadi nggak mungkin agama itu salah, nggak mungkin ayat itu salah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, nggak mungkin salah itu. Tapi kenapa kok abis zikir itu tetap nggak tenang hatinya? Kita yang salah, bukan zikrullah tapi zikrul mas'alah dan sebagainya gitu. Wal ibtihalu, dan menghadapkan diri. Wal ibtihalu, menghadapkan diri ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, bil kulliyati, dengan sepenuhnya, semuanya, sepenuhnya. Hadapkan diri kepada Allah. Wa huwa, dan adapun ini itu apa tadi itu? Tadi Anda duduk dengan benar, mengucapkan Allah, kemudian mensucikan, memutuskan segala macam. Itu thoriqus sufiyati, jalurnya sufi, fi hazaz zamani, pada zaman ini. Itulah thoriqus sufi. Wa amma thoriqut ta'limi, dan adapun jalur pembelajaran, fahuwa, maka adapun thoriqut ta'lim, jalur pembelajaran, itu thoriqul ulama'i, jalurnya ulama. Kalau cuma ngaji-ngaji begini, itu namanya thoriqul ulama. Tapi kalau Anda belajar juga ngaji begini, tapi Anda juga olah batin, mujahadah seperti yang tadi dikatakan, maka Anda bukan cuma thoriqul ulama, tapi thoriqus sufiyah. Dan para nabi jalurnya menggunakan thoriqus sufiyah. Katanya Ghazali nih, katanya Ghazali. Bukan kata orang TKN, bukan. Tapi katanya Imam Al-Ghazali. Wahazid darajatu, dan adapun derajat ini, wahazid darajatu, dan adapun derajat ini, al-kabiratu, yang besar, yang tinggi, al-kabiratu, yang tinggi, derajat yang tinggi ini. Derajat apa? Thoriqus sufiyah ini itu muhtasaratun, terbatas, muhtasaratun, terbatas, min thoriqin nubuwati, dari jalur kenabian. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah jalur kenabian, ilmul auliyai, ilmunya para wali. Li'annahu, karena bahwasanya ilmunya para wali, waqa'a jatuh apa ilmul aulia, fi qulubihim, pada hati-hatinya mereka aulia, bila wasitotin, dengan tanpa perantara, min hadratil haqqi, dari hadratnya Allah. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala,
Atainahu, kami mendatangi dia. Atainahu, kami mendatangi dia, memberikan dia rahmatan, sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami. Wa alamnahu, dan kami ajari dia, min ladunna, dari sisi kami, ilman, sebuah ilmu. Dari kata min ladunna ilman, dari kata ladunna ilman, jadilah disebut dengan laduni, atau disebut dengan ilmu laduni. Kalau ladunna itu kami, laduni aku. Dari ladunna ilman muncullah disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang langsung ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hazihi tariqatu, dan adapun cara ini, wa hazihi tariqatu, dan adapun cara ini, metode ini, la tufhamu, tidak bisa dipahami, la tufhamu, tidak bisa dipahami, apa hazihi tariqah, illa, kecuali bitajribati, dengan pengalaman. Bitajribati, dengan pengalaman atau dengan uji coba. Udah cobalah, ambillah pengalaman, diujilah. Karena nggak bisa ini cuma dipahami, harus ditajribahin. Wa ilam tahsulan, jika tidak berhasil, bizauki, apa? Wa ilam tahsulan, jika tidak berhasil, apa hazi tariqah, jalur ini, metode ini, bizauki, dengan rasa, bizauki, dengan rasa, lam tahsul, maka tidak bisa berhasil, apa hazi tariqah, bitaklimi, dengan belajar. Nggak cukup kita taklim begini, nggak cukup. Harus mendapatkan ilmu yang khusus. Yang itu, kalau ilmu ini kan dapatnya langsung Anda dari hawas. Tapi ada ilmu yang Anda langsung ditransfer langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa, dan itu metode ini harus dengan tajribah, harus dengan uji coba. Wal wajibu, dan yang wajib itu atas diku membenarkan, biha, dengan hazi tariqah, dengan metode ini. Kata Al-Ghazali, wajib membenarkan metode ini, tariqah ini, wajib Anda benarkan. Hatta la tukhrama, sehingga tidak dihalangi kamu. Hatta la tukhrama, sehingga tidak dihalangi kamu, su'a sa'adatihim, sinar-sinar kebahagiaannya mereka, para anbiya dan para ulama, para aulia. La tukhrama, tidak dihalangi siapa kamu, su'a sa'adatihim, pada sinar-sinar kebahagiaan mereka. Mereka siapa? Al-aulia wal anbiya, para nabi dan para wali. Wahwa, dan adapun ini, wahwa, dan adapun itu, ilmu ini, itu min ajaibil qalbi, termasuk keajaiban hati. Waman, dan barang siapa, lam yubsir, tidak mampu melihat siapa man, lam yusoddik, pasti tidak mau membenarkan. Orang kalau nggak mau membenarkan jalur tariqah ini, tidak mau membenarkan jalur tasawuf, jalur sufi, maka pasti orang itu tidak bisa melihat ini semua, tidak mampu melihat ini semua. Dan ini diulang-ulang terus sama Al-Ghazali. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, bal, bahkan kazzabu, mendustakan. Kazzabu, mendustakan siapa mereka, bima, dengan sesuatu, lam yuhitu, yang tidak meliputi siapa mereka, bi ilmihi, dengan ilmunya, walamma ya'tihim, dan tidak datang him pada mereka, ta'wiluhu, apa takwilnya ilmu. Bahkan mereka mendustakan, kata Imam Ghazali, apa itu sufi-sufian, apa itu begini, apa itu zikir-zikiran, apa itu begitu. Mereka bahkan mendustai dengan sesuatu yang mereka belum mencakup ilmunya, belum sampai kepada ilmunya, dan mereka tidak datang kepada takwilnya. Wa qauluhu, dan firmannya Allah Subhanahu wa taala, wa izlam yahtadu, dan jika tidak mendapat petunjuk mereka, bihi, dengannya, dengan Quran, fasayakuluna, maka akan berkata siapa mereka, fasayakuluna, maka akan berkata siapa mereka, haza ifkun qadimun, haza, ini ajaran, ifkun, adalah kebodohan, qadimun, yang kuno, qadimun, yang kuno. Bahkan Quran pun dahulu dibilang sama orang-orang seperti itu, haza ifkun
qadim. Bahkan Quran juga begitu, dianggap seperti itu. Apalagi ajaran, gak tahu tentang ajaran sufiah, maka kemudian menyalahkan, kemudian menganggap ini adalah sesuatu yang bohong, bahkan menganggap ini adalah kebodohan yang lama. Kata Imam Ghazali tadi, malam yusbir lam yusaddiq. Orang yang tidak mampu melihat kepada ini semua, orang yang tidak mampu melihat kepada alamul malakut ini, pasti dia tidak akan mampu bisa membenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina aw inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.